Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, senang kembali hadir menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Johannes Simanungkalit dari Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Cipayung, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 12 Juli 2026, ditulis oleh Pendeta Esi Esen dari GKI Halimun, Jakarta, dengan judul Bukan Sekedar Mengaminkan, yang dilandaskan pada Injil Matius 13 ayat 1-9 dan 18-23. Dan nas yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 13 ayat 23. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sebentar lagi kami mau mendengar perkataan-Mu. Pimpin kami agar kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita Matius 13 ayat 23. Dengarkanlah firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan mereka itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sahabat, beberapa karyawan mengikuti seminar motivasi yang membahas pentingnya integritas dan kejujuran dalam bekerja. Respon setelah seminar bervariasi. Ada yang melupakan semua yang disampaikan dan kembali kepada kebiasaan lama. Ada yang berjanji untuk berubah, tetapi ketika dihadapkan pada godaan proyek menguntungkan dengan cara tidak jujur, atau ketika ditekan oleh atasan yang korup, semangatnya langsung padam. Tuhan Yesus mengetahui bahwa setelah seseorang mendengarkan firman, akan ada peristiwa lanjutan. Ada yang segera melupakannya, ada yang antusias menerima, tetapi penganiayaan dan godaan harta membatalkan firman. Namun ada yang sungguh mengerti dan hidup menghasilkan perubahan sesuai firman. Setiap peristiwa lanjutan ini diperlihatkan Tuhan Yesus dengan maksud tertentu. Setiap pengikut Tuhan Yesus tidak boleh berhenti hanya dengan mengaminkan firman. Nilai-nilai firman seharusnya menjadi dasar dalam memilih sikap hidup. Sahabat, ada beberapa langkah praktis dapat dilakukan agar firman diterapkan dalam kehidupan. Pertama, berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kedua, renungkan pesan Allah bagi hidup. Ketiga, tuliskan satu tindakan yang jelas dan terukur. Keempat, bagikan niat itu kepada sahabat rohani agar memperoleh dukungan. Kelima, lakukan dalam 24 jam, jangan menunda. Keenam, tinjau kemajuan selama seminggu, dan jika gagal, mulai lagi. Ketujuh, pelihara ritme rohani dengan tetap berdoa, membaca, dan melayani sesama ciptaan. Sahabat, mari kita terus berproses menjadi pelaku firman dalam kehidupan, bukan sekadar mengaminkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bukan hanya menjadi pendengar atau membaca firman-Mu, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak atau renungan harian dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.